penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, saya sungguh senang bisa melayani saudara di dalam retret ini. Saya juga sangat bersyukur pada Tuhan yang memberikan kerelaan dan juga kegembiraan kepada panitia retret untuk menyiapkan retret ini, sehingga retret ini bisa terlaksana. Tema dari retret kali ini adalah Embracing Coram Deo in Time of New Normal. Apa dan mengapa merengkuh Coram Deo dalam kenormalan baru, itulah yang akan kita bahas dan kita renungkan dalam retret ini. Marilah kita berdoa, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kami tidak Engkau tinggalkan sendirian, tapi Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk bersama kami, mendampingi kami, menjadi penghibur, penolong kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya mampukan kami melalui retret ini Tuhan, baik sesi pleno ini maupun sesi pleno di mana kami bahas topik ini dan maupun nanti di sesi
Alone with God, kami rindu, kami mengalami bimbingan, pimpinan, dan juga pengajaran oleh Roh Kudus kepada setiap kami masing-masing. Tuhan sertai pembahasan topik pada saat ini, Tuhan, supaya kami sungguh diperkaya, sungguh ditolong oleh Roh-Mu yang kudus ini, Roh-Mu yang pengajar, Roh-Mu yang pembimbing, dan juga Roh-Mu penghibur. Kiranya Roh-Mu yang akan menyertai baik yang menyampaikan maupun juga setiap kami yang merenungkan. Bersama-sama kami dibukakan, bersama-sama kami dilayani oleh firman Tuhan, dan dikuatkan, dipuaskan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur dan berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Embracing Coram Deo in Time of New Normal, kita akan mulai dengan In Time of New Normal. Mungkin masih ingat istilah Ebenezer, ya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ini satu ungkapan yang mungkin juga kita bisa pakai pada saat ini, di mana kita sudah lewati beberapa bulan pandemi, dan kita juga bisa bilang Ebenezer, kita bisa bilang terima kasih Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan menolong kita, melindungi, dan membawa kita sampai pada saat ini. Tentu selain peran kita juga karena perlindungan Tuhan, jadi kita memang harus berperan. Kita nggak boleh gegabah, kita nggak boleh sombong, kita harus cukup rendah hati untuk mengikuti semua protokol, pakai masker ataupun pakai hand sanitizer dan seterusnya. Semuanya itu kita, bahkan ada yang mengatakan kita mesti ekstra hati-hati. Ya. Namun kita juga sadar bahwa sehebat apapun kita hati-hati, kalau tanpa perlindungan Tuhan, mungkin kita bisa lengah, mungkin kita bisa juga akhirnya terpapar oleh atau terkontaminasi oleh virus. Karena itu kita juga percaya bahwa karena ada perlindungan Tuhan. Lalu kita masuk tahap kehidupan yang disebut kenormalan baru. Tentu sebagian tidak setuju, mereka bilang sekarang kita masih abnormal. Abnormal pun bisa dua kemungkinan, abnormal tidak normal atau abnormal di atas normal atau supranormal. Whatever ya istilah yang kita mau pakai, tapi kita memang belum benar-benar aman kehidupan kita. Jadi perlu ekstra hati-hati, tetap hati-hati. Perlu tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jaga kekebalan dan ketahanan tubuh. Namun kita juga percaya pada kesetiaan Tuhan dan bahwa kita yakin ada berkat-berkat Tuhan melalui masa new normal ini, seperti firman-Nya Roma 8:28, walaupun Roma 8 itu bicara tentang penderitaan karena penganiayaan, namun kita juga percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk masa pandemi ini tidak lepas dari tangan Tuhan, dari kedaulatan Tuhan mengizinkan semua ini terjadi, karena ada berkat-berkat khusus yang Tuhan ingin berikan. Karena Roma 8:28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi yang penting kita menjaga hati kita yang mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan akan bekerja untuk kebaikan kita melalui pandemi ini. Kita juga sudah lihat mungkin gambar seperti ini, yaitu orang yang sekarang new normal, ada tambahan barang-barang yang harus kita bawa. Kita bawa hand sanitizer, masker cadangan, ataupun sabun, bawa helm sendiri ya kalau naik ojek dan seterusnya. Jadi ada perubahan-perubahan yang perlu, penyesuaian baru yang perlu kita lakukan. Kita juga bersyukur bahwa selama pandemi kalau kita refleksi, kita mereview, melihat bahwa pengenalan kita akan Tuhan paling tidak juga makin bertambah. Kita makin mengenal bahwa Tuhan itu tidak hanya Maha Kuasa, tapi Dia juga berdaulat. Dia Allah yang berdaulat, yaitu satu yang perlu kita syukuri. Lalu kita juga makin mengenal diri kita bahwa kita tidak Maha Kuasa. Dan kita sering tidak berdaya kendalikan keinginan, kemalasan, kesombongan, kemarahan untuk memperlihatkan kerentanan kita. Memperlihatkan kita ini desperate ya akan
kuasa Tuhan, akan penyertaan Tuhan, dan juga akan pertolongan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita sangat rentan, sangat rawan. Kita juga bersyukur bahwa selama pandemi, sadar tidak sadar, kita sebenarnya lebih resilient. Resilient artinya elastis, atau mungkin bahasa populernya tahan banting. Jadi kita lebih elastis, lebih bisa tahan banting, lebih ulet, lebih berhikmat juga, dan lebih bijak. Ya, karena itu seperti di retreat yang lalu saya juga udah share bahwa kemungkinan bahwa pandemi ini adalah golden time buat kita. Karena tanpa pandemi ini mungkin ada banyak hal yang tidak terbentuk dalam diri kita. Tapi pandemi ini membentuk banyak hal yang baik dalam diri kita, termasuk salah satunya adalah menjadi kita lebih resilient, lebih tegar, dan seterusnya. Kita juga alami berbagai pemulihan dalam kehidupan, walaupun tentu tidak semua, tapi sebagian dari kita, dan memang sebenarnya Tuhan rindu bahwa melalui pandemi ini ada pemulihan, kehidupan berkeluarga, pernikahan, pekerjaan dan pelayanan yang selama ini mungkin kita kurang waktu, kita sibuk dalam pekerjaan. Sekarang waktu kita untuk keluarga, waktu untuk suami atau istri, untuk anak-anak jauh lebih banyak. Seharusnya ini terjadi pemulihan dalam kehidupan. Kalau sampai tidak terjadi, itu salah kita sendiri yang tidak memanfaatkan dan tidak melihat peluang ini. Kalau di retreat yang lalu kita belajar tentang Habakuk, bagaimana kita belajar Habakuk, nabi yang dipakai Tuhan untuk menghadapi problem yang dialami oleh umat Tuhan, yang juga hidup tidak kudus, tidak baik, ya, dan bahkan penyembah berhala, sehingga akhirnya mereka dibuang ke Babilonia dan mengalami hidup yang uncertainty, seperti juga yang pandemi kita alami uncertainty. Nah, retreat kali ini kita akan meneruskan dari kelanjutan Habakuk, tapi bukan Habakuk yang kita pelajari, tapi dari kitab Hagai, khususnya Hagai 1 ayat 1 sampai 14, ya, tentang panggilan untuk membangun bait Allah. Nah, kitab Hagai kalau kita tahu itu di tahun 520 before Christ, ya, sebelum Masehi. Jadi 520 kalau kita lihat dari paling kiri itu dari penciptaan, lalu ada Exodus. Orang Israel itu mengalami 2X, ya. Jadi Exodus, tapi di belakang kita lihat dia exile, dia mengalami exile, ya. Jadi X yang kedua itu exile dari 586 itu, ya. Jadi kalau kita lihat di mana Daud, Salomon, lalu mungkin banyak raja-raja yang kita tidak kenal lagi. Ada raja utara, raja selatan, ya, dan utara lebih pendek, ya, sampai 722, tapi yang selatan masih sampai 586. Lalu 56 Yerusalem dihancurkan, semua orang ditawan, dibawa ke Babilonia, ya. Lalu kitab Hagai ini atau firman pada Hagai ini terjadi pada tahun 520. Kita lanjutkan, ya. Hagai dan new normal. Jadi kenapa memilih kitab Hagai? Karena Hagai pun mengalami apa yang sekarang kita alami, yang kita bilang new normal. Ya, kenapa mereka mengalami new normal? Karena mereka baru balik. Jadi mereka udah balik dari exile, mereka udah balik dari pembuangan. Orang Israel kembali dari pembuangan, ya, jadi pembuangannya kurang lebih 70 tahun, itu pada tahun 538, dan mereka alami kehidupan semacam new normal atau mungkin pranormal, sebelum normal, karena mereka baru pulang, ya, karena itu mereka tidak punya rumah, rumahnya udah hancur, ya, dan bait Allah hancur, tembok Yerusalem pun hancur, gitu, ya. Jadi mereka itu belum hidup normal, tidak aman banget karena tidak terlindungi, tidak ada tembok yang melindungi mereka. Dan mungkin mereka juga belum mapan banget karena mungkin baru kembali memulihkan kehidupan ekonomi dan seterusnya. 2 tahun kemudian, 536, Zerubabel, waktu itu kayak semacam gubernurnya atau bupatinya, memimpin pembangun bait Allah. Namun setelah 2 tahun kemudian, 534, berhenti karena ancaman ataupun teror dari negara-negara atau bangsa tetangga mereka. Dan ini tidak berhenti sebentar, tapi berhenti sampai 14 tahun. Tahun 520 Tuhan berfirman pada Hagai,
Jadi kita kalau ngerti ini baru ngerti kenapa Tuhan berbicara seperti ini kepada orang Israel. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Hagai 1:2. Apakah, jadi Tuhan komplain, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Ya, jadi Tuhan, mereka bilang, jadi orang bangsa Israel bilang bahwa belum waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Tapi mereka membangun rumah mereka dengan baik. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada kata, apakah sudah waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu? Jadi bukan lagi rumah-rumahmu yang tanpa atap, tidak. Sudah ada atapnya, sudah ada pintunya, sudah ada jendelanya, semuanya sudah lengkap. Tapi yang dipapani dengan baik. Yang dipapani dengan baik ini sebenarnya untuk aksesoris, untuk supaya kelihatan temboknya tuh sekarang ada papan yang kalau sekarang mungkin lantai kita suka papani gitu dengan papannya, lantai papan dengan baik. Sedang rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan. Jadi ini mungkin pertanyaannya kenapa bait Allah perlu dibangun? Di guru sekolah minggu atau di sekolah minggu kita dengar anak-anak nyanyi, gereja kan bukan gedungnya tapi orangnya. Ya, tapi kenapa kok bait Allah yang Tuhan minta mereka bangun? Kenapa begitu penting bait Allah dibangun pada waktu itu? Nah, mungkin untuk memahami itu kita harus sadar pada waktu itu bait Allah adalah sentra kerohanian umat Allah, di mana kitab suci dibacakan, umat berdoa dan bersekutu. Jadi beda dengan sekarang, kitab suci kita tuh banyak, di rumah kita bisa baca sendiri, bahkan di jalan pun kita baca bisa lewat handphone. Tapi pada saat itu kitab suci tidak banyak. Ya mungkin cuma satu atau beberapa ya. Jadi biasanya tidak semua umat punya kitab suci. Kitab suci itu hanya ada di bait Allah, ada di sinagog dan dibacakan dan semua orang dengar apa yang dibacakan. Maka ada istilah Lectio Divina karena dibacakan mereka renungkan, ya biasa gitu. Bait Allah adalah tempat kehadiran Allah dan tempat beribadah. Jadi pada waktu itu Tuhan berjanji khusus ya bahwa Dia akan hadir dan menyatakan kemuliaannya di bait Allah. Itu ada janji khusus dan bisa merasakan kehadiran Tuhan gitu ya di dalam bait Allah. Sekarang pun banyak orang ke gereja lebih merasa kehadiran Tuhan di gereja daripada di luar gereja misalnya begitu ya. Bait Allah adalah pusat pelayanan doa dan misi. Markus 11 ayat 17, dia bilang bait Allah itu adalah rumah doa bagi bangsa-bangsa. Kenapa disebut doa bagi bangsa-bangsa? Berarti bait Allah adalah pusat misi Allah untuk mendoakan bangsa-bangsa untuk keselamatan bangsa-bangsa lain. Berbagai korban seperti grain offering, burnt offering, fellowship offering, sin offering, guilt offering, semuanya diadakan di bait Allah. Tujuannya apa? Untuk memelihara relasi dengan Allah. Ya, kalau kamu berbuat dosa, persembahkanlah itu untuk akhirnya mendapat penebusan ataupun pengampunan dosa. Bukankah itu semua dilakukan untuk memelihara relasi? Grand offering untuk menaikkan syukur kepada Tuhan, sebagai ungkapan syukur kayak sekarang kita tiap hari Minggu kita memberikan dalam bentuk persembahan sebagai ungkapan syukur kita, atau kalau Thanksgiving kita membawa buah-buah panen dan seterusnya gitu ya. Itu juga. Lalu kalau begitu, kalau rumah bait Allah pada waktu itu seperti itu, maka mengabaikan bait Allah berarti mengabaikan kehidupan rohani dan khususnya relasi kita dengan Allah. Jadi cukup serius ya, bukan suatu yang tidak serius. Jadi cukup serius. Dan ini akan berdampak buruk juga pada relasi kita dengan sesama. Jadi bisa, kalau relasi kita dengan Tuhan tidak baik, maka juga akan pengaruhi relasi kita dengan sesama. Di Hagai 1 ayat 5-6 dibilang, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi bawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Sedih banget ya. Jadi Tuhan sampai bilang perhatikan keadaanmu. 2 kali dia bilang lihat keadaanmu. Atau dengan kata lain sadarilah keadaanmu.
Sadarilah apa yang terjadi pada kamu. Kamu udah tabur banyak, hasilnya dikit. Kamu makan tapi nggak kenyang. Kamu minum tapi nggak sampai puas. Ya, dengan kata lain, walaupun kamu minum, makan, tapi nggak ada kebahagiaan. Ya kan? Kamu berpakaian, badanmu tidak sampai panas. Wah, tentu berpakaian dalam arti ini adalah berpakaian untuk, kalau malam di sana mereka tuh dingin, sehingga mereka menggunakan pakaian untuk membuat panas. Tapi mereka tidak merasakan panas. Lalu yang paling menyedihkan tentu orang bekerja untuk upah, ya bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ya artinya nggak bisa nabung, nggak bisa saving, nggak bisa kita simpan, ya selalu habis uangnya itu. Taruh di deposito, dikeluarin lagi. Taruh di tabungan, habis juga gitu ya kan. Itu yang terjadi pada orang Israel pada waktu itu. Nah, Tuhan mau mereka sadar. Bahkan di Hagai 1 ayat 9, kelanjutannya, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Jadi kamu, tentu waktu kamu nanam gandum, kamu mengharapkan hasilnya berlipat ganda. Ya bisa 30 kali lipat, kata Tuhan Yesus, 60 atau 100 kali lipat maksimum ya. Dan ketika kamu bawanya ke rumah, aku menghembuskannya, kata Tuhan. Jadi kelihatannya Tuhan mean sekali, Tuhan jahat sekali melakukan itu. Ya menghembuskan, mereka udah capek-capek kerja, Tuhan menghembuskannya. Sepintas mungkin kita akan melihat sepertinya Tuhan jahat, Tuhan tidak mengasihi mereka. Nah oleh karena apa, kata Tuhan, jadi Tuhan kasih tahu kenapa aku menghembuskannya. Demikianlah firman Tuhan semasa alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi runtuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Jadi Tuhan beritahu, ya kan, Tuhan seolah Tuhan bilang, aku nggak berkenan pada kamu. Karena itu aku mau menghukum kamu. Ya kan, karena kamu tidak membangun rumahku, ya kan, dan membiarkan rumah Tuhan menjadi runtuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri, sibuk dengan masalah-masalah pekerjaan rumahnya, keluarganya, itulah mereka habis waktunya semua di sana dan mereka mengabaikan Tuhan gitu. Karena itu Tuhan nggak happy, Tuhan, dan mereka karena mereka nggak sadar-sadar, maka Tuhan melakukan yang sepertinya jahat, yaitu menghembuskan hasil mereka. Tapi kita sebenarnya juga sadar bahwa Tuhan tidak jahat, Tuhan mengasihi mereka. Jadi Hagai itu boleh bilang adalah jangan mengabaikan Tuhan. Ya, jadi di ayat berikutnya ini kita akan lihat tentang teguran dan ajakan Tuhan. Hagai 1 ayat 10-11 bilang, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Jadi kalau udah langit menahan embunnya berarti kering ya, dan bumi menahan hasilnya, tidak berhasil banyak. Dan aku memanggil kekeringan. Jadi Tuhan yang mengambil kekeringan. Artinya Tuhan yang membuskan embun-embun, awan-awan yang bawa air dari tempat mereka ke tempat lain. Ya, sehingga akhirnya terjadilah kekeringan ke atas negeri, ya terjadi kemarau panjang ke atas gunung-gunung. Gunung-gunung adalah sumber air biasanya ya, tapi airnya jadi kering sehingga akhirnya mereka alami kekeringan. Ke atas gandum sehingga gandumnya menjadi tidak berbuah yang seharusnya, sedikit. Ke atas anggur sehingga anggurnya mungkin yang seharusnya besar-besar jadi kecil. Ke atas minyak, ya, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Jadi Tuhanlah yang membuat satu krisis, jadi yang mereka hadapi, krisis ekonomi, krisis hasil, jadi membuat mereka tidak sejahtera. Lalu di ayat 8 dia bilang, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya. Jadi, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Bahkan di Hagai 2 dia bilang bahwa kalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan, aku akan memberkati engkau. Aku tidak akan lagi membuat kamu kering, kemarau, sedikit hasilnya. Aku tidak akan menghembuskan lagi hasil yang kamu dapat, gitu ya kan. Aku akan memberkati engkau. Ya. Jadi kembali lagi kalau kita udah sadar bahwa rumah Tuhan itu adalah penting sekali, ya rumah Tuhan itu penting banget. Itu adalah ungkapan kehadiran Tuhan, ungkapan mereka berelasi dengan Tuhan, maka mengabaikan bait Allah itu mengabaikan Tuhan, mengabaikan relasi mereka dengan Tuhan.
Jadi jangan abaikan Tuhan sebab dialah sumber keberhasilan dan kesejahteraan kita. Ia berdaulat terhadap alam, hasil usaha, dan kepuasan kita. Ya, jadi itu satu hal yang penting sekali. Kalau Anda, jadi Tuhan tuh sedih karena kalau dia mengabaikan Tuhan, maka mereka akan mengalami kehidupan yang makin hari makin tidak, yang makin kasihan kerja tapi nggak puas, makan nggak puas gitu ya kan. Karena itu Tuhan akhirnya bikin mereka susah supaya mereka sadar bahwa Tuhan itu sumber keberhasilan kesejahteraan mereka, supaya mereka berbalik pada Tuhan dan akhirnya hidup mereka bisa lebih sejahtera seharusnya. Tujuan hukuman Tuhan, ya walaupun mungkin ada yang bilang bahwa ini bukan hukuman Tuhan atau ini bentuk awaken gitu ya. Does God use frustration in life to awaken or punish us? Apakah Tuhan menggunakan frustasi dalam hidup itu untuk menyadarkan kita atau menghukum kita? Namun saya juga bisa bilang, ya katakanlah kalau Tuhan menghukum orang Israel dengan dia menghembuskan, ya kan, dengan dia mendatangkan kekeringan gitu ya kan, sepertinya itu hukuman. Namun tujuannya adalah untuk kesadaran kita, untuk sadar orang Israel. Jadi keseriusan Tuhan menghukum mereka memperlihatkan betapa seriusnya kehidupan rohani dan relasi mereka akan Tuhan. Ya kan, itu Tuhan ingin mereka sadar. Lalu apa yang Tuhan kehendaki sebenarnya melalui semua itu? Kita ada dua kebutuhan. Kebutuhan kita akan sandang, pangan, dan papan. Rumah yang dipapani dengan baik itu rumah, berarti urusan rumahnya masing-masing itu mungkin urusan sandang, urusan pangan, urusan keluarga lebih besar, ya kan, urusan perekonomian rumah. Jadi dan biasanya kebutuhan ini sering nggak ada habis-habisnya. Jadi kalau mau diturutin terus semua kebutuhan-kebutuhan ini, ya apalagi keinginan kita untuk punya rumah bagus, punya mobil bagus, punya pakaian yang bagus, sepatu yang bagus, itu nggak akan habis-habisnya. Lalu kebutuhan kita akan Tuhan, akan firman-Nya, ya, makanan rohani kita, perlindungan, pemeliharaan, kasih, sukacita, damai, pengampunan. Nah, dari Matius 4 ayat 4 dibilang bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau dari kata-kata Yesus ini, Yesus tidak menafikan kebutuhan kita akan roti. Karena memang kita ini makhluk jasmani. Karena makhluk jasmani maka ada kebutuhan akan roti. Ada kebutuhan akan makanan. Ya kita kalau di Indonesia mungkin nasi, kebutuhan nasi dan segala lauk pauknya. Lalu kebutuhan akan rumah untuk jasmani kita supaya kita bisa tidur, berteduh dengan nyaman, dengan aman. Ya, lalu kita juga butuh hal-hal lain ya, mungkin kendaraan dan seterusnya. Itu semua untuk kebutuhan untuk istirahat, kita butuh kebutuhan jasmani kita. Namun Yesus mengingatkan kita bahwa manusia tidak cukup. Jadi kata-katanya tidak cukup hidup dari roti saja. Jadi nggak cukup. Jadi ada kebutuhan lain yang harus kita penuhi. Yang kebutuhan lain itu kebutuhan rohani kita. Jadi dari sini Yesus mengingatkan kita bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur utama, yaitu jasmani dan rohani. Sama seperti jasmani memerlukan kebutuhan jasmani seperti makanan, minuman, dan seterusnya, rohani pun punya kebutuhannya. Dan yang bisa memenuhi kebutuhan rohani adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Jadi kita membutuhkan firman Tuhan. Ya, firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau kita lihat dari sini, sebenarnya Tuhan tidak menuntut kita mengutamakan Tuhan dan tidak mengutamakan kebutuhan jasmani, tidak. Tuhan mengakui atau Tuhan tahu bahwa kita butuh kebutuhan jasmani. Karena itu kalau kita lihat tadi dalam pembangunan Bait Allah, mereka tidak langsung pulang sampai di Israel waktu dari pembuangan, lalu Tuhan marah waktu mereka tidak bangun Bait Allah. Tidak. 2 tahun pertama mereka tidak bangun. Mereka kemungkinan besar, kalau saya duga, kemungkinan besar mereka membangun rumah mereka, tempat tinggal mereka. Lalu membangun, mencocok tanam supaya mereka bisa makan dan seterusnya. Ya, jadi mereka juga mulai merapi-rapikan apa yang bisa mereka kerjakan. Jadi belum mengutamakan Bait Allah 2 tahun pertama. Baru setelah 2 tahun Bait Allah mereka bangun. Dan setelah 2 tahun dibangun, berhenti lagi. Ya, waktu berhenti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun,
Tuhan belum marah sama mereka. Tuhan mengerti kesulitan mereka, situasi yang belum kondusif untuk mereka bangun rumah Allah. Tuhan mengerti. Tapi waktu mereka tidak lagi terus mengutamakan bait Allah, bukan cuma setahun 2 tahun, tapi bukan cuma 10 tahun, tapi sudah sampai 14 tahun, Tuhan sudah melihat bahwa ini bahaya buat mereka. Kalau dibiarkan, Israel ini sudah tidak banyak beda dengan bangsa lain, di mana tidak ada Allah lagi yang mereka utamakan, di mana mereka tidak lagi melihat rohani mereka relasi dengan Tuhan. Soal tadi kita udah lihat di slide sebelumnya bagaimana bait Allah itu mempunyai banyak kegiatan termasuk memberi persembahan dan seterusnya. Itu semua dalam kaitan untuk membangun dan mengingatkan dan membangun relasi mereka dengan Tuhan. Tanpa bait Allah tentu hal-hal seperti itu sudah sangat diabaikan. Belum lagi mereka 70 tahun mungkin di pembuangan pun mereka nggak punya bait Allah, dan mereka sebenarnya sudah sangat sekuler kalau kita mau bilang. Iya kan, mereka udah nggak beribadah tiap minggu, mungkin kita udah nggak jelas. Kalaupun ada yang beribadah, beribadahnya hanya di rumah-rumah, ya kan, mungkin yang mereka lakukan. Tapi secara komunitas, sebagai umat, mereka sudah sangat mengabaikan Tuhan. Jadi Tuhan cuma mau supaya kita jangan mengabaikan Tuhan. Kamu boleh, dengan kata lain, Tuhan seolah mengatakan kita butuh keduanya. Kita nggak boleh mengabaikan kebutuhan jasmani, tapi jangan lupa juga kita nggak boleh mengabaikan kebutuhan rohani. Bahkan kalau kita lihat dalam Alkitab, kita kadang melihat bahwa kebutuhan rohani kita kalau terpenuhi, sering-sering justru itu membawa kepuasan dalam kebutuhan jasmani kita. Sebaliknya, kalau mengutamakan kebutuhan jasmani saja, justru terjadi ketidakpuasan, terjadi ketidakbahagiaan. Nah, untuk kita bagaimana kita bisa mengutamakan Tuhan dalam pengertian untuk terus memelihara relasi kita dengan Tuhan in time of new normal ini, maka saya mengajak rekan-rekan untuk mempelajari satu konsep, yaitu Coram Deo. Apa itu Coram Deo? Itu berasal dari 2 kata, yaitu Coram, di muka, dan Deo, Allah. Coram asal katanya Kora. Kora itu diterjemahkan bahasa Inggris pupil. Pupil itu biji mata, ya, jadi biji mata kita. Jadi bisa dibilang di muka Allah, di hadapan Allah, di wajah Allah, ataupun di mata Allah, Jadi bicara mata gitu ya, muka. Dengan kata ini berkaitan dengan mata, dengan Tuhan melihat, kira-kira seperti itu. Maka Coram Deo sering diartikan di hadapan Allah, atau dilihat Allah, atau di wajah Allah misalnya. Itu istilah-istilah yang sering, tapi yang paling sering sih di hadapan Allah atau di muka Allah. Kata Coram Deo juga ditemui dalam Alkitab bahasa Latin yang dikenal dengan The Vulgate. Ya, khususnya di Mazmur 55:13 yang bahasa Indonesia seperti ini, sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga ia tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah. Nah, kata di hadapan Allah dalam The Vulgate itu Alkitab bahasa Latin itu dipakai kata Coram Deo, ya, dalam cahaya kemuliaannya. Kalau bahasa Indonesia itu di ayat 14 ya, kalau bahasa Inggris atau bahasa Latin itu di ayat 13. Coram Deo awalnya banyak digunakan oleh kalangan gereja reformasi, oleh Calvin di Institutio misalnya, Martin Luther juga. Namun setelah itu dipakai meluas termasuk gereja Katolik. Di Alkitab, kita lihat konsep Coram Deo yang paling terkenal mungkin Mazmur 139. Ya, jadi Mazmur 139 membukakan tentang pentingnya hidup Coram Deo ya. Saya bacakan sedikit untuk sedikit ada gambaran. Jadi dari Mazmur 139 mungkin teman-teman juga mungkin udah sedikit tahu ya ayat ini, tapi sedikit lupa-lupa, jadi coba saya bacakan. Misalnya di ayat 1 dibilang, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh, engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi,
Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sungguhnya semuanya telah kau ketahui. Ya Tuhan, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Nah, Alkitab Mazmur 139 itu terkenal dengan 3 kata omni ya di situ ya. Yang pertama adalah omniscience, yang kalau bahasa Indonesianya adalah Allah yang Maha Tahu. Yang kedua adalah omnipresent, Allah yang Maha Hadir. Ayat 1-6 itu Maha Tahu, ayat 7-12 itu Allah Maha Hadir. Lalu ayat 13-18 Allah yang Maha Kuasa, omnipotence. Jadi omniscience, omnipresence, omnipotent. Khususnya Allah yang Maha Tahu, saudara, itu adalah menunjukkan Coram Deo. Tapi Coram Deo itu diteruskan juga Allah yang Maha Hadir. Lalu juga Allah yang Maha Kuasa dan berdaulat tentunya ya, Allah yang juga berdaulat. Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi kita dari ayat 5, pasal 6 ayat 5 ini bicara Tuhan melihat hidup manusia ya, dan bagaimana manusia baik atau jahat, dan Tuhan bisa lihat kejahatan manusia besar di bumi. Namun Tuhan juga melihat kehidupan Nuh, sampai ditulis tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan ya, jadi mata Tuhan. Jadi kita lihat bahwa Tuhan melihat seperti yang tadi Allah Maha Tahu itu, dia melihat, dia tahu kita sedang duduk atau berdiri, sedang baring dan seterusnya, dia tahu. Keluaran 15:26, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tak mengikuti segala ketetapannya, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit. Jadi sampai Tuhan memberikan janji kalau kita itu hidup benar di hadapan Tuhan, kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jadi janji Tuhan kepada orang yang mau hidup Coram Deo. Ya. Ulangan 4:25 melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi orang Israel, umatnya itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Ini Musa bicara kepada orang Israel. Kalian melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu, ya orang Israel itu menimbulkan sakit hatinya. Jadi kalau kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, kita sedang menyakiti hati Tuhan. Kita membuat pedih hati Tuhan. Kita membuat Tuhan itu muram ya. Tuhan itu susah hatinya, berat hatinya kalau melihat kita melakukan apa yang jahat. Di 1 Raja 15:11 catat tentang Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa luhurnya. Nah, dari 1 raja-raja ini dan seterusnya sampai Tawari dan seterusnya, kita akan bertemu dengan kata-kata ini. Banyak kata-kata ini ya. Yang jadi ini bicara tentang raja. Jadi sering ditulis bahwa Asa salah seorang raja. Nanti raja yang lain lagi muncul juga demikian. Dia bilang dia juga melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Seperti Daud bapa luhurnya dan seterusnya. Dan sebaliknya, Nadab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya. Yang mengakibatkan orang Israel berbuat dosa pula. Jadi ini masih di 1 Raja 15. Dengan 1 di ayat 11 yang sekarang 26. Jadi kita bisa lihat bahwa sering ditulis kata-kata raja ini melakukan yang benar, raja ini melakukan yang jahat. Tapi yang menarik ada kata-kata di mata Tuhan. Kenapa ditulis mata Tuhan? Saya duga bahwa karena kalau di mata manusia belum tentu dia melakukan yang jahat. Di mata manusia mungkin mereka melakukan yang baik. Sebaliknya mungkin di mata manusia mereka tidak melihat dia melakukan yang benar. Padahal di mata Tuhan dia melakukan yang benar. Gitu ya. Jadi ini sangat bergantung bukan pada penilaian manusia, bukan penilaian rakyatnya, tapi yang paling utama apa yang jahat dan benar itu menurut penilaian Allah. Nah, kita juga bisa bayangkan kalau kita akhiri hidup kita, bisa nggak akhirnya kalau Tuhan tulis atau Tuhan panggil seseorang hambanya menulis tentang kita, ya kan, bisa nggak juga ditulis bahwa selama hidup kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, atau kita ditulis kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, ini
Tentu tulisan-tulisan ini tujuannya untuk memperingatkan kita, untuk membuat kita was-was, untuk membuat kita mawas diri, ya. Kita sadar bahwa jangan merasa benar di hadapan Tuhan. Yang penting di mata Tuhan kita melakukan benar atau tidak, ya, atau jahat kita lakukan. Itu penting banget gitu. Di Ibrani 4:13, satu ayat yang luar biasa juga mengatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Jadi dalam ayat ini banyak kata-kata yang luar biasa. Yang pertama, nggak ada yang bisa tersembunyi di hadapan Dia. Jadi sama seperti tadi omniscient, God omniscient, Allah Maha Tahu, Dia tahu semua tentang kita. Kita nggak bisa sembunyi di hadapan Dia. Di depan manusia kita bisa sembunyikan kejahatan kita, kenajisan kita bisa sembunyi, tapi di hadapan Allah semuanya terbuka. Bahkan dibilang segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Jadi kita boleh menutupi dengan apapun, dengan moral kita, dengan apapun, seolah kita, dan dengan pelayanan bahkan kita kelihatan baik, tapi sebenarnya kita telanjang di depan Dia dan terbuka. Dan jangan lupa, kepadanya kita harus satu waktu nantinya, padanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena itu penting banget hidup di hadapan Tuhan, ya. Jadi sadar atau tidak sadar, kita ini hidup di hadapannya, dan sangat penting hidup di hadapannya karena kita semua akan memberi pertanggungan jawab terhadap kehidupan kita. Berikutnya kita akan lihat koramdeo dari segi wajah Tuhan. Ya, di Bilangan 6:25-26 itu adalah satu firman yang sering dijadikan berkat oleh para pendeta, ya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tentu maksudnya di sini adalah Tuhan berkenan kepadamu. Ya, Tuhan menyerang engkau dengan wajahnya, Dia berkenan memberi engkau kasih karunia. Dia berkenan, Dia memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah padamu, menunjukkan Tuhan berkenan pada umatnya dan Dia memberi damai sejahtera. Sebaliknya, mengapa ya Tuhan kau buang aku, kau sembunyikan wajahmu? Kalau tadi Dia menghadapkan wajahnya kepada kita, pada umatnya, sekarang Dia menyembunyikan wajahnya. Ya kan? Ini menunjukkan Dia nggak berkenan. Dia marah, Dia murka. Ya, jadi jangan sampai Allah menyembunyikan wajahnya daripada kita. Di 2 Tawari 7:14 ini satu ayat yang sangat indah dan juga jadi satu ajakan yang indah. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi mereka mungkin pada waktu itu mengalami krisis ekonomi, mengalami musibah, mengalami mungkin tulah dan seterusnya, ya, pandemi, mungkin semacam pandemi. Mereka sedang mengalami satu kemerosotan secara ekonomi, secara kebangsaan dan seterusnya. Lalu Tuhan bilang, kalau umatku atas namanya aku sebut itu, kalau mereka mau merendahkan diri biasanya di zaman itu, di Niniwe juga sama, kita lihat mereka berpuasa, lalu mereka berdoa, dan mereka mencari wajah Tuhan. Jadi mereka mencari wajah Tuhan itu gambaran mereka berdoa kepada Tuhan. Ya, mereka bersungguh-sungguh hati berdoa pada Tuhan, datang ke hadapan Tuhan. Ya, seperti alone with God, kita datang pada Tuhan mencari wajahnya. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Jadi kalau mereka selama ini setelah masuk ke wajah Tuhan, Tuhan bilang sama mereka bahwa kenapa aku tidak berkenan pada engkau, aku menghembuskannya karena engkau tidak membangun rumahku menjadi reruntuhan. Jadi mereka salah, mereka jahat, mereka hanya mengutamakan hidup mereka tidak mengutamakan kepentingan hidup rohani mereka yang Tuhan takut, Tuhan khawatir bahwa mereka akan makin jauh dari Tuhan. Maka kalau mereka berbalik itu kata bertobat, saudara, bertobat. Jadi kalau mereka bertobat dari jalan-jalan yang jahat, pertobatan itu, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Tuhan akan mendengar, lalu Tuhan mengampuni, lalu Tuhan memulihkan negeri mereka, pulihkan perekonomian, kesejahteraan, keamanan negeri mereka, ya, bahkan juga kesehatan negeri mereka, kebersihan mungkin dari pandemi dan seterusnya. Jadi janji yang indah sekali. Mungkin juga saat ini Tuhan kasih pandemi juga supaya
kita mau merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan, dan kita mau bertobat dari kehidupan, dari jalan-jalan kita, dan kehidupan kita yang tidak berkenan pada Tuhan, yang jahat di mata Tuhan. Dan akhirnya kalau kita mencari Dia, cari wajahnya, berdoa pada Dia, berseru padanya, Dia akan mendengar dari sorga dan mengampuni kita dan juga memulihkan negeri kita saat ini. R.C. Sproul mendefinisikan Coram Deo seperti ini. Ini satu kata-kata dia, kutipan dia yang sangat terkenal. Dia bilang, we are called to live Coram Deo, defined as before the presence of God, under the authority of God, and to the glory of God. Kalau saya terjemahkan, kita dipanggil untuk hidup di hadapan Allah, dalam otoritas dan kehendaknya, dan bagi kemuliaannya. Jadi itulah Coram Deo. Coram Deo itu nggak cuma sekedar hidup di hadapan Tuhan, tapi artinya kita mau hidup di bawah otoritas dan kehendaknya, hidup sesuai kehendak Tuhan, di bawah otoritas firman Tuhan, lalu dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Ya, jadi Coram Deo adalah, kalau kita mau hidup Coram Deo, kita tidak lagi mau hidup untuk cari kemuliaan diri, ya kan, untuk cari populer diri saja, untuk kepentingan diri, tapi untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Dia. Sekarang kita akan membahas yang lebih praktikal lagi, yaitu embracing Coram Deo in time of new normal, yang kita bisa terjemahkan merengkuh Coram Deo dalam masa normal baru, kenormalan baru ya. Kehadiran Tuhan di masa kini jauh lebih berkuasa ataupun lebih nyata, ya, lebih dinamis melalui Roh Kudus yang tinggal dalam setiap orang percaya. Sehingga dikatakan bahwa kita ini bait Allah, tubuh kita ini adalah bait Tuhan. Jadi begitu realnya dan begitu nyatanya Roh Kudus sekarang ini hidup dalam diri kita. We can feel it, ya, kita bisa rasakan waktu Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Kalau kita berbuat dosa, kita nggak sejahtera, ya kan, ada Roh Kudus. Tapi kalau kita melakukan yang benar, ada sukacita yang luar biasa, ada damai sejahtera yang dalam yang kita juga alami dari kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Kita diberi hikmat, ya, itu indah sekali. Bahkan kita masing-masing sekarang bisa beribadah pada Tuhan, ya, dan melalui tubuh kita bisa beribadah pada Tuhan. Jadi tubuh kita udah menjadi bait Allah karena Roh Kudus yang tinggal di dalamnya gitu. Kehadiran Roh Kudus dalam setiap kita, tentu ini terus-menerus kalau kita hidup dalam Roh Kudus, dan kehadirannya Roh Kudus yang dalam diri kita terus-menerus, dengan kita hidup taat, dengan kita hidup dipimpin oleh Rohnya, akan membuahkan kasih yang dikenal dengan buah Roh, yaitu kasih, damai, sukacita, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Gitu. Di Galatia 5:22-23 kita bisa baca hal ini. Dan hal ini sesuatu yang sangat kita butuhkan pada masa normal baru. Sebab pada masa normal baru kita mungkin akan mengalami banyak murung, stres. Kita sangat butuh sukacita. Kita akan bisa sangat egois, ya, sangat mementingkan diri. Kita sangat butuhkan kasih. Kita juga mungkin bisa gampang marah, gampang kesal sama orang lain. Kita sangat butuhkan kasih. Kalau ada kasih, kita akhirnya bisa mengampuni, bisa memaklumi orang lain, bisa tolerir pada orang lain. Kita mungkin juga bisa sangat khawatir. Ya, kita bisa sangat khawatir pada masa-masa normal baru ini, khawatir kena virus dan seterusnya. Kita butuh damai dan seterusnya. Dan yang paling utama lagi, kita juga butuh penguasaan diri. Disiplin diri itu sangat penting, ya. Butuh sabar, itu juga penting. Dan Roh Kudus, buah Roh itu semua itu yang kalau kita hidup dalam Roh, maka buah Roh itu sangat yang kita butuhkan dalam normal baru. Jadi embracing Coram Deo in time new normal itu embracing the Holy Spirit, embracing bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Merengkuh Coram Deo berarti hidup oleh Roh Kudus, dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus setiap hari, sehingga kita tidak hidup dalam kedagingan. Itu bisa kita baca dari Galatia 5:16-21. Embracing Coram Deo ini, merengkuh Coram Deo ini juga masa normal bisa juga kita lakukan dengan memaknai secara rohani kebiasaan-kebiasaan baru, ya, dalam normal baru ini. Kebiasaan normal baru yaitu seperti pakai masker. Kita coba maknain melalui spiritualitas memakai masker.
mencuci tangan kita maknai dengan apa spiritualitasnya, kerohaniannya, atau nilai rohaninya dari mencuci tangan, pemahaman rohani dari mencuci tangan itu ya. Kita sebenarnya bukan masalah memakai maskernya itu kita mau gali secara rohani ya, bukan. Tapi sebenarnya kita cuman bagaimana memakai masker itu tidak hanya untuk kepentingan fisik, tapi kita bisa menggunakan masker itu untuk mengingatkan kita akan kebutuhan rohani kita. Itu sebenarnya maksudnya ya. Jadi spiritualitas di sini jangan dipahami memakai maskernya itu spiritualitasnya apa gitu ya. Bukan, tapi ini cuman spiritualitas masker ini hanya untuk kita memanfaatkan memakai masker ini untuk mengingatkan kita akan nilai rohani, akan hal rohani yang baik yang perlu juga gitu bagi hidup kita. Demikian juga cuci tangan, jaga jarak maupun untuk meningkatkan imunitas. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah memakai masker. Kita diingatkan untuk pakai masker untuk menjaga diri dan orang lain, supaya kita tidak tertular virus ataupun kita tidak menulari orang lain. Setiap kali kita pakai masker, jadi setiap kali saya pakai masker, kita jadikan itu pengingat. Jadi waktu kita pakai masker, kita langsung juga ingat akan pentingnya perlengkapan senjata Allah. Ya, jadi di Efesus 6, 10, 20 diingatkan akan perlengkapan senjata Allah. Lalu kita lihat bagaimana Paulus menggunakan gambaran tentara Romawi yang mungkin pada saat itu tentara Romawi itu sangat nyata buat orang-orang Israel ya. Bahkan mereka punya impresi yang kuat terhadap tentara Romawi yang kelihatan gagah, kelihatan begitu perkasa dengan semua perlengkapan senjatanya. Mulai dari ikat pinggang, ya kan, baju zirah, kasut, pakai perisai, pakai ketopong, pakai pedang, dan seterusnya, saudara ya. Jadi itu semua. Jadi seperti Paulus akhirnya menggunakan gambaran tentara Romawi itu mengingatkan sesuatu yang rohani, untuk mengingatkan senjata rohani, gitu, perlengkapan senjata Allah. Nah itu juga saya akhirnya belajar dari Paulus. Saya juga akhirnya pikir bahwa kita juga bisa sekarang dengan new normal di mana pakai masker itu jadi pengingat akan senjata rohani Allah senjata Allah yang perlu kita pakai, yaitu kebenaran, baju zirah keadilan, memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh firman Tuhan, dan berdoa setiap waktu. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan ini, tapi saya berharap rekan-rekan teman-teman juga sudah cukup memahami ya Efesus 6, 10 tentang senjata-senjata rohani ini. Masker juga bisa mengingatkan kita akan pentingnya berdoa. Jadi tiap kali saya pakai masker, saya juga sadar sebenarnya masker ini walaupun sangat penting, namun masker ini tidak 100% aman. Masker ini tidak 100% melindungi. Saya bisa saja akhirnya buka masker pada waktu minum, saya buka masker pada waktu saya makan misalnya, dan pada saat itu justru virus itu saya hirup atau masuk ke dalam pernafasan saya dan seterusnya. Jadi sebenarnya walaupun saya berusaha pakai masker, tapi saya tetap berdoa, Tuhan lindungilah aku. Ya kan, jangan sampai aku lengah dan jangan sampai aku buka masker di tempat-tempat yang ada virusnya gitu. Jadi kalau bisa jauhkanlah aku dari virus itu. Ingatkanlah aku untuk tidak buka masker di tempat atau kalau istilahnya kalau sekarang kalau makan jangan makan bersamaan gitu, apalagi makan buka masker lalu ngomong-ngomong, berarti kan kalau ada virusnya dia berterbangan dan akhirnya bisa mencemarkan yang lainnya. Ya. Demikian juga dengan kita waktu kita menggunakan masker, kita berdoa minta perlindungan Tuhan dari virus COVID-19, kita juga sekaligus disadarkan akan virus lain yang tidak kalah berbahayanya, tidak kalah merusaknya, ya, seperti virus egoisme. Virus egoisme ini merusak sekali dalam relasi kita dengan orang lain, ya, baik dengan orang tua kita, kakak adik kita, ataupun dengan suami dan istri kita dan anak-anak kita. Egoisme itu merusak banget. Di kantor pun egoisme ini sangat merusak. Atau yang kedua, virus kemalasan, saudara. Jadi kemalasan itu juga luar biasa merusaknya. Ya, jadi
di Amsal dia bilang bahwa orang yang malas itu sudah menjadi saudara dari perusak. Yang merusak, saudara, memang malas itu sangat merusak keharmonisan, keintiman suami istri, merusak keharmonisan dengan teman-teman, dengan dalam keluarga, kehidupan keluarga, jika ada kemalasannya. Atau kesombongan, ini juga virus yang tidak kalah berbahayanya dan tidak kalah merusaknya, yaitu kita sombong. Atau ketamakan, saudara ya. Jadi kadang-kadang pandemi ini juga membuat kita mungkin tamak makan, ya, tamak macam-macam. Atau kekhawatiran, yang awal-awal mungkin nggak masalah, tapi kalau kekhawatiran itu terus-menerus dan makin kuat, saudara, itu juga bisa sangat melumpuhkan kita. Atau virus kemarahan, jadi marah terus, pengen marah terus, saudara. Dikit-dikit marah, sedikit yang nggak ngomong salah sedikit, orang ngomong salah sedikit, kita marah. Anak kita salah ngomong, kita marah, misalnya. Itu juga satu virus yang harus kita hindari, ya. Atau virus kefasikan. Karena itu kita juga berdoa, Tuhan, sebagaimana aku pakai masker untuk melindungi dari virus COVID-19, aku juga disadarkan untuk dilindungi hari ini, Tuhan, dari virus keegoisan, kemalasan, kesombongan, dan seterusnya. Lalu kita juga ingin lihat bagaimana mencuci tangan itu bisa kita ambil makna rohani. Kebiasaan mencuci tangan adalah satu cara yang perlu agar kita tidak terkontaminasi oleh virus. Setiap kali cuci tangan kita bisa mengingat akan pentingnya hidup kudus di hadapan Tuhan, gitu ya. Jadi kalau kita nggak mau pakai istilah spiritualitas, sebenarnya kita juga bisa bilang itu reminder kita. Tiap kali mencuci tangan bisa menjadi satu reminder buat kita untuk pentingnya hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita sadar untuk hidup sehat, kita perlu hidup bersih, demikian juga relasi kita dengan Tuhan butuh kekudusan. Jauhi nafsu orang muda, 22, atau di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi disiplin pre-osa eksamen sangat bagus untuk hal ini, saudara. Kita bisa seperti mencuci tangan begitu kalau kita lakukan doa eksamen. Lalu bagaimana dengan menjaga jarak? Pentingnya menjaga jarak atau physical distancing untuk menghindarkan kita maupun orang lain tertular virus. Setiap kali kita melakukan physical distancing, kita diingatkan akan pentingnya sikap yang peduli. Peduli untuk kebaikan sesama kita juga. Ya, waktu physical distancing sepertinya agak kontradiktif, ya. Physical distancing kita menjauhi orang, kita sepertinya egois gitu, nggak mau sosial sama orang lain, ya kan. Namun sebenarnya waktu kita physical distancing, kita itu peduli. Justru karena kita peduli. Jadi tiap kali kita physical distancing, kita ingat karena kita peduli dan mengasihi sama kita nggak mau, bukan cuma saya physical distancing, saya nggak mau ditulari orang lain, tapi jangan sampai aku juga, kalau aku ini adalah OTG, orang tanpa gejala, dan akhirnya juga bisa menulari orang lain gitu. Seperti yang tertulis dalam Nats di Filipi 2:4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Oh, nggak apa-apa memperhatikan kepentingan sendiri, tapi jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Kalau kita hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi dan tidak memberi perhatian pada kepentingan orang lain, maka itulah egoisme. Ya, tapi kalau kita juga memperhatikan kepentingan orang lain, kita nggak egois. Memang itu sikap hidup kita. Kita memang harus memperhatikan kepentingan kita, namun jangan stop di situ. Kita juga harus memberi perhatian kepada kepentingan orang lain. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita sebagai umatnya. Sama seperti keegoisan akan membahayakan diri dan orang lain, termasuk keegoisan dalam kehidupan keluarga, kerja, dan gereja. Physical distancing mengingatkan kita untuk hidup dalam kasih, ya. Jadi bagaimana physical distancing mengingatkan kita untuk hidup dalam kasih. Hidup untuk kasih berarti hidup mengampuni, hidup untuk menerima orang apa adanya, hidup untuk memaklumi, hidup untuk menegur, ya, memberi contoh yang baik, hidup dalam kasih, bukan hidup dalam kebencian, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah meningkatkan imunitas. Ya, kita sadar bahwa kekebalan tubuh merupakan kunci dalam menghadapi virus. Sebagian orang menganggap ini jauh lebih utama dari pakai masker dan seterusnya, yaitu meningkatkan
imunitas gitu kan. Sebab kalau ada orang yang suaminya kena gitu, setelah diperiksa suami, istri, anak-anaknya tidak, padahal mereka satu rumah, bahkan istrinya satu ranjang sama suami. Kenapa kok mereka tidak kena? Ya karena imunitas tubuhnya lebih baik. Demikian juga kerohanian kita, jika relasi kita dengan Tuhan baik, maka kita akan kuat menghadapi berbagai tantangan, pencobaan, dan godaan. Tingkatkan imunitas rohani kita dengan memelihara relasi dengan Tuhan secara setia, ya, yaitu melalui koram deo, hidup dipimpin dan dipenuhi roh, jangan hidup dalam kedagingan. Jadi kita coba hidup di hadapan Tuhan, hidup dipimpin oleh Tuhan melalui pimpin oleh Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita harus beri makanan rohani dengan baca dan merenungkan firman Tuhan secara teratur. Nutrisinya harus baik, harus berkualitas. Akhirnya imunitas tubuh kita baik, ya kan? Kita kuat, tidak lemah. Kita harus memiliki nutrisi yang baik. Lalu 1 Tesalonika 5, 16, 18 juga mengajarkan kita untuk bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kita diajarkan untuk tetap bersukacita. Ya, ada firman, ada juga di Amsal mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Ya, jadi itu menyembuhkan. Jadi bersukacita senantiasa itu penting untuk kita meningkatkan imunitas tubuh kita, imunitas rohani kita. Tetaplah berdoa, itu sangat penting juga. Jadi berdoa itu nggak berhenti-henti, tidak putus-putusnya, terus berdoa. Lalu mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita udah belajar juga ya dalam AWG tentang gratitude, tentang grateful, tentang give thanks, tentang bersyukur, menaikkan syukur. Dan itu sangat indah, ya, sangat penting buat hidup kita. Lalu juga pentingnya bersekutu, beribadah, dan melayani dengan setia dan teratur. Kita bisa baca di Ibrani 10, 24, 25, walaupun saat ini kita mungkin bersekutu online, beribadah online, melayani online. Ya. Tapi yang penting kita tetap bersekutu, beribadah, dan melayani walaupun melalui online. Ya. Setia dan teratur kita lakukannya. Di 2 Timotius 2 ayat 1 kan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi pentingnya kasih karunia, saudara. Kasih karunia dalam Kristus adalah anugerah Tuhan. Kita sangat butuhkan itu membuat kita kuat secara mental, secara kehidupan rohani. Kalau kita mengandalkan kebaikan kita, saudara, kekuatan kita, pasti kita lemah. Tapi kalau kita mengandalkan kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus, maka kita kuat, ya. Walaupun kita jatuh dalam dosa pun, kalau kita hidup dalam kasih karunia, kita akan kuat kembali karena Tuhan akan mengampuni kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita ambil waktu untuk berdiam diri. Kita sadar return alone with God. Subjek yang akan kita utamakan dalam retreat ini adalah Allah. Kita ingin berdiam diri di hadapannya. Kita ingin membiarkan Allah menyelidiki hati kita, mengenali pikiran-pikiran kita, memberitahu kepada kita apakah kita di jalan yang benar atau jalan yang salah. Menolong kita untuk kembali ke arah yang baik. Kita sudah belajar dari kitab Hagai. Kehidupan yang belum normal sering-sering membuat
kita panik, membuat kita akhirnya sangat fokus hanya untuk kehidupan jasmani kita, kehidupan duniawi kita. Sekalipun waktu-waktu kita work from home, mungkin dari segi waktu kita lebih banyak waktu sebenarnya. Namun sangat sulit sebenarnya buat kita untuk bisa mengutamakan Tuhan, untuk tidak mengabaikan Tuhan, untuk tetap bisa menjaga relasi kita dengan Tuhan. Bukan suatu yang mudah. Karena itu retreat ini diadakan juga untuk menolong kita, membantu kita, mendorong kita untuk kita datang pada Tuhan, untuk memelihara hubungan relasi dengan Tuhan. Agar relasi kita dengan Tuhan tidak begitu-begitu saja, dangkal, rapuh sekali, hambar sekali. Bahkan bisa kita katakan biasa-biasa saja. Kita rindu relasi kita dengan Tuhan bertumbuh lebih dalam, lebih berkualitas, lebih menyenangkan, lebih menjadi berkat. Lebih membantu kita untuk bisa hidup yang memuliakan Dia. Semoga kitab Hagai mengingatkan kita kembali untuk membangun bait Allah dalam arti untuk mengutamakan dan tidak mengabaikan relasi kita dengan Dia. Kita harus memelihara relasi dengan Dia, dan salah satu cara untuk memelihara relasi Dia adalah bagaimana kalau kita hidup di hadapan Dia, hidup Coram Deo. Kita merengkuh Coram Deo dengan berbagai hal. Yang pertama yaitu tentang pentingnya hidup oleh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, hidup dalam firman-Nya, hidup dalam doa, baik prayer of sermon atau solitude. Dan kita juga menggunakan beberapa kebiasaan new normal seperti pakai masker untuk mengingatkan kita akan pentingnya kita juga memakai senjata-senjata rohani bagi kehidupan kita sehari-hari, bagi peperangan kita secara rohani. Mencuci tangan dengan hand sanitizer mengingatkan kita untuk pentingnya hidup kudus, untuk selalu datang pada Tuhan, mohon ampun, pada mengaku dosa kita di depan Tuhan, mohon pengampunan dari Tuhan, dan sehingga Tuhan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sehingga kita tidak terkena oleh virus-virus. Dan kita juga diingatkan melalui physical distancing, jaga jarak, kita pun diajar untuk hidup dalam kasih. Hidup untuk peduli kepada orang lain. Sehingga virus-virus keegoisan, kemalasan, dan seterusnya tidak, kita mohon perlindungan Tuhan untuk supaya kita tidak terpengaruh oleh semua yang bisa hidup dalam Roh Tuhan, hidup dalam sukacita, damai sejahtera, dalam kasih, dan seterusnya. Hal-hal itu akan kita renungkan lebih jauh dalam sesi Alone with God. Kiranya Tuhan akan menyertai saudara-saudara, memberkati saudara, menolong saudara-saudara, menggunakan pedoman yang juga sudah dibuat oleh panitia untuk membantu Anda dalam merenungkannya, untuk dalam Anda mereview
menyelidiki, menggali kekayaan rohani yang ada, firman-firman Tuhan yang sudah kita baca, bahkan yang mungkin Tuhan bicara langsung pada Anda. Untuk Anda baca lagi, untuk Anda renungkan, untuk Anda biarkan Tuhan berbicara dan Anda beri respon kepada Dia, kepada Tuhan yang berbicara pada Anda. Anda beri respon kalau ada teguran-teguran Tuhan. Anda beri respon, mungkin rasa syukur kalau ada berkat-berkat yang Tuhan juga bukakan kepada Anda. Anda juga bisa menggunakan waktu alone with God untuk menaikkan nyanyi-nyanyian, pujian Anda, syukur Anda, hormat Anda kepada Tuhan. Dan Anda bahkan bisa mengambil komitmen baru bahwa aku ingin menjadi orang yang bisa akhirnya disimpulkan dalam satu paragraf atau satu perikop kecil tentang hidupku, bahwa aku hidup benar di hadapan Tuhan. Dan aku akan komit, aku tidak mau jadi orang yang akan ditulis nantinya, aku hidup jahat di mata Tuhan. Aku akan serius akan hal itu, aku akan sungguh-sungguh akan hal itu supaya aku tidak termasuk orang yang akan tertulis, aku adalah seorang yang berbuat yang jahat di mata Tuhan. Tapi aku akan ditulis sebagai seorang yang hidup benar di mata Tuhan. Biarlah itu menjadi komitmen kita melalui retret AWG ini, sehingga Coram Deo menolong kita juga untuk bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan, terus menerus, ya dari sekarang sampai Tuhan panggil kita dalam kekekalan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah dengar, yang kami renungkan, untuk tema Embracing Coram Deo in Time of New Normal yang kami juga sudah bahas dan pelajari, Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari pada saat ini bisa menolong kami untuk terus memahami lebih jauh melalui sesi AWG yang akan kami ikuti ataupun akan kami lakukan setelah ini. Hadirlah di tengah-tengah kami, tolonglah suasana di mana kami akan lakukan sesi AWG, jauhkan kami dari gangguan-gangguan yang berarti, supaya kami tidak terganggu untuk bisa berdoa, berdiam diri, merenung, ataupun menyelidiki diri, membuka diri, dan bahkan berbicara pada Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan, Kau yang akan lindungi setiap kami, Tuhan, baik di rumah maupun di tempat kos kami, ataupun di tempat lain yang kami sudah ambil waktu untuk bisa mengalami Alone with God ini. Sertai kami, Tuhan, kami berdoa semua dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin.